satu hero terakhir Aura. Satu hero terakhir kalau bisa ya sebenarnya sih kalau menurut gua sih Bang, Magic lagi satu sih kayaknya. Aerith oke sih. Untuk ngebantu damage dari Sun Sin. Ya atau kalau enggak Harley mungkin. Yang kemarin sempat di-ban juga di game kemarin, tapi apa yang akan di-pick? Digi kah? Digi dong. Wah, itu udah saling support ya. Inilah hero-hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Jadi buat teman-teman semua, wow, Pendragon akan menggunakan Chang'e. Iya, Pendragonnya akan berada di sideline dengan menggunakan Chang'e. Sementara udah ada Esmeralda juga, berarti di area mid akan ada Jauhead dan juga Sylvana yang menggiring kemana aja perginya dari Bruno. Sementara untuk Aura, 5 hero-nya juga udah mereka amankan. Bahkan ada Digi, di mana Digi akan menjadi penghancur combo dari pemain-pemain EVOS Icon. Siapa yang akan mendapatkan poin pertama? Kalian semua juga yang ada di rumah, yang dimanapun kalian berada, siapin frutinya biar ngeblend sensasinya. Nongol di kolom komen kita dengan seluruh dukungan yang kalian miliki. Yes, untuk game yang pertama akan menjadi sebuah mood booster juga bagi siapapun yang berhasil mendapatkan game ini. Game pembukaan masih pagi, semoga semuanya udah mandi, udah siap untuk beradu. Ragu saya. Ragu Ya. Semua udah mandi pagi-pagi tuh. Ragu. Kalau saya sih morning person ya Pak. Apa? Kalau saya sih morning person ya. Wah. Jadi saya udah siap, sudah mandi ya kan. Wah. Karena kalau nggak mandi sih nggak sini Pak. Saya nggak mandi aja kesini. Oh gitu ya Pak. Iya. Ya, Pantas bau 40. Wah, men. Oke, inilah dia teman-teman semuanya. Kita akan menyaksikan Best of 3 Series di MDL Season yang ketiga. EVOS Icon dan juga tim Aura. Oke, sementara itu dari masing-masing lane juga, waduh skin mahal tuh tiap langkah itu mahal gitu kan. Ada bunyinya bukan teplok mahal. Tapi di tengah ternyata Snow berada dengan Zoidberg yang menahan terlebih dahulu. Dan ini lumayan seru sih, dimana kita ngelihat kalau siap landingnya dari tim EVOS Icon, Jauhead-nya itu udah nyolong orange buff milik tim Aura tanpa disadari. Dan ini Diginya ngelihat ke sana bingung, loh kemana lagi jalan-jalan kah orange buffku? Ini Sampai sana. tidak terlihat di radar Aura sama sekali. Itu enaknya dengan adanya Jauhead, bisa dibilang di awal-awal Smart Missile-nya bakal berfungsi sekali, bakal berguna sekali. Dan sekarang ejektornya dilemparkan langsung, tapi Snow udah mengeluarkan satu Purify-nya, satu spell tangan hijau berdoa, di mana itu pun menyelamatkan dirinya barusan. Iya, itu tiba-tiba muncul dengan ejektornya, tapi belum selesai di situ. Ketika Snow sudah pulang, tinggal tersisa 2 player saja dari tim Aura ya, berada di arah mid, tapi di top lane. Kau terlihat sangat sekarang begitu dengan Riz menari-nari berjoget-joget, tapi di sini tanpa bantuan Panzer pun Riz bisa mendapatkan kill atas kalau di arah top lane. Dikit lagi memberanikan diri, sementara itu untuk Hanakonya langsung dilemparkan begitu aja. Hanakonya mau kemana yang pergi, nggak bisa lagi. Burung bulat kecil yang lucu pun harus menghilang. Iya, Aura mencoba untuk melakukan respon mereka ke area top lane. Mencoba untuk melakukan backup, tapi rupanya tidak. Hanako yang baru saja hidup harus kembali ditumbangkan. EVOS Icon, mereka bergerak sangat cepat menuju ke area top lane. Riz, Ando, Panzer menghimpit. Colt yang tersandwich udah kabur dengan flickernya, lompat sedikit aja geser. Dan untuk beberapa detik kemudian, Colt nggak akan punya flicker. Ini yang harus diperhitungkan pula oleh Colt supaya dia nggak terlalu berbahaya juga jalan-jalan menuju ke arah depan. Iya, ini untuk Digi sini agak sedikit bawah. Ini kita nggak tahu Diginya akan bermain meta Digi feeder atau tidak nih. Karena dari tadi udah terculik berapa kali, sedikit lagi tersisa. Cuman pada tega emang kalau sama cewek nih. Aduh, tadi Diginya itu Hanako. Masalah itu lagi jadi manuk. Oh ya, jadi manuk. Jadi musuh kan, sekarang harus profesional kan. Musuh harus dijikan habis. Iya. Tega, kalau pulung. Teganya. Dan ini orange buff yang kedua. Panzer berusaha untuk mendapatkannya kembali. Tapi Aura sudah sadar apa yang mereka lakukan di early. Mereka nggak mau melakukan hal itu lagi. Dijaga betul-betul orange buff yang tentunya penting untuk range di sini. Iya, ilah reset dikit lagi. Nggak lihat. Cuman untuk sekarang Colt-nya again and again, dia pun dalam keadaan yang sangat-sangat sulit. 3 orang langsung ngeroyok. Ini yang Pulung bilang dari awal tadi, mereka selalu kalah rotasi. Mereka selalu terinisiat tanpa bisa melakukan balasan dengan cukup cepat gitu. Brutal sih, ini brutal banget dari permainan EVOS. Bergerak sangat cepat, Aura aku nggak tahu apakah mereka bisa mengimbangi karena Hanako lagi dan lagi di area top lane juga harus tumbang. Kali ini Res dan juga Snow tersandwich. 3 member dari tim EVOS Icon bergerak ke area top lane. Dan mereka cuma nungguin aja. Dan ini sekarang nggak cuma 3, ditambah 1 lagi. Zoidberg sudah hadir, surprise.
Enggak ternyata. Tapi itu karena Andonya juga tadi terkena reverse time. Cuman berhasil untuk melemparkan ke arah satu orang. Range-nya pun masih bisa diselamatkan sedikit lagi. HP-nya tersisa hanya saja call in and out yang cukup baik. Udah ada Mountain Shocker juga yang dikeluarkan. Belum ada yang tumbang dari tim EVOS Icon. Time journey yang on point dari Hanako menyelamatkan 4 membersnya di area top lane. Tapi Snow, dia tersesat tertinggal di area belakang. Dan EVOS Icon gak berpikir panjang untuk ngepanis. Dan satu lagi Cold Flickernya sudah digunakan. Mau kabur kemana? Tidak bisa. EVOS Icon mereka menduduki top lane milik tim Aura. EVOS Icon, mereka ngebiarin laningnya TZ dilepas gitu aja. Mereka geraknya ke area top lane, top lane, top lane, dan top lane. Mid lane juga kosong loh. Nggak ada tadi cuman sedikit pergerakan yang ada di mid lane dan bener-bener nge-push banget di atas. Tapi kalau kita lihat di sini di bottomnya TZ-nya ini bener-bener apa ya bisa dibilang ya. Gigih banget sih, bertekad banget untuk menghilangkan Pendragon dan juga Panzer lagi ngejar. Karena gimana ya? Dari EVOS Icon sendiri memaksa player-player Aura itu untuk berada ke bagian atas gitu bro. Karena mereka nyerang terus Paku itu yang nggak boleh jadi. Paku itu kalau sampai dia memiliki gold yang cukup ini kan sangat berbahaya sekali. Tapi untuk sekarang kita lihat aja udah ada lagi second lagi langsung dikeluarkan. Udah ada time journey juga sedikit lagi SP tersisa. Snow masih bisa kabur ke bagian belakang. Panzer pun belum bisa mendapatkan. Sementara di bagian atas sana dipanah aja Ritznya. Sedikit lagi SP tersisa. Masih bisa kabur. Masih bisa selamat satu player dari EVOS Icon. Yap, Imperial Justice belum bisa mendapatkan satu pick off di area tengah. Mulai bergerak lagi Zoidbeat ke area bottom lane. Melihat pergerakan dari seorang TZ yang udah balik lagi. Mereka mau melakukan push terhadap turret. Karena minion wave sudah menyentuh turret yang pertama. Dan buset, itu cepet banget. Ando udah nikmat banget 3.300 sendirian. Sementara itu untuk Esmeraldanya makin kaya lagi dengan 3.800 yang dia milikin. Tapi sekarang bisa dibilang akan menjadi strike terhadap kedua turret yang dimiliki oleh Aura. Wah. Habisnya cepet banget sih. Dan dari tim Aura mereka masih sibuk untuk farming Ria. Item mereka tertinggal jauh. Dan di area tengah sini Aura mencoba untuk menahan turretnya. Membiarkan di area bawahnya. Di area top lane Cold dan juga Rich berduaan beradu. Tapi di tengah rupanya terjadi peperangan. EVOS lagi dan lagi mencurahkan kill mereka. Waduh, tapi TZ memberanikan diri loh ini. Dengan Wave Dragon yang bisa dibilang arahnya cukup berani. Udah ada lagi Imperial Justice yang dikeluarkan begitu aja, dilempar lagi, udah rejector juga menghilang untuk Isansinnya. Snow terjebak sendirian di dalam outer tower yang ada di area mid lane. Malah ketemu sama Pendragon terkepung, mau kemana lagi Snow? Ya ampun, pada tega banget sama Snow ya, tapi nggak apa-apa lah, ini scene kompetitif, makanya harus langsung dihilangkan begitu aja. Tapi Hanako dimandiin langsung. Hanako burung bulat kecil yang lucu pun harus pulang Manu. Iya, Rico aja kembali dan merelakan turret tier pertama di area mid lane-nya untuk dihancurkan. Satu persatu turret milik Aura terkikis. Tapi kalau kita lihat dari segi perbedaan net worth-nya, jauh banget. 21.000 dibandingkan 14.000. Jadi itu berapa? 7.000. Ada 7.000 gapnya. Keren loh. Gapnya. Iya. Kenapa ya dengan gap 7.000 itu dari... Bisa beli apa ya? Kalau bisa beli apa? Bisa beli BOD 3 Kak. 2 sorry. Tuh kan. BOD 3.000 loh. 2, iya 2. 10, Sorry 2, maksudnya 2. Salah tadi kan preset menurut saya. Tapi kalau dilihat ya tadi ya dengan perbedaan network yang lumayan tinggi, itu benar-benar ngebuka banget momentum untuk EVOS Icon. Untuk bisa unggul di War Kak. Itu benar-benar berbeda banget kan tadi kalau kita lihat networknya. Dan yang bikin networknya setinggi itu kalau menurut aku itu ada di top lane ya tadi. Top lane itu benar-benar dipush banget sama EVOS Icon. Sampai titik juga sampai mereka ya. Iya, sampai titik di mana Aura udah mencoba banget kan untuk nahan sampai di dalam turret. Tapi dari tadi nih EVOS tadi gigih banget gitu loh. Bertekad banget untuk mengambil pundi-pundi uang yang ada di top lane. Pas di top lane sudah kelar, sudah damai, di bottomnya dipush sama Bruno dari Ando tadi. Makin banyak lagi goldnya. Makin banyak, apalagi dari segi turretnya juga udah habis. Dan point kill selalu didapatkan dari EVOS Icon. Bahkan Aura belum menerahkan satu point kill pun nih. Belum ada balasan dari tim Aura. Nih gimana ya, mereka tadi seperti yang udah Coji bilang di atas mereka mulai mengambil apa ya, sedikit insentif keuangan ataupun gor lah ya. Iya, gaji bulanan. Cicil, walaupun tadi bisa dibilang belum bisa nembusin secara langsung. Cuman mereka juga melakukan push yang bersamaan di bagian bawah di mana mereka tadi udah memaksa keadaan di atas untuk mereka untuk naik semua. Bahkan yang di midland juga udah pada kosong. Di bawah kebuka space-nya. Mereka berhasil lagi melakukan initiate 11-0, itulah hasil yang udah mereka dapatkan sejauh ini. Panzer punggungnya digebukin begitu ya, di jab, di uppercut, di hook, semuanya ditampol aja ini.
ini memar kagak, penyok iya itu besi itu Tulang robot rusuk ya. melengkok-melengkok udah tuh. Ketok magic dah nih habis ini nih robot nih. Ya, tapi kalau kita lihat perbandingannya pun Ando level 10 dan Rens tertinggal satu level di belakang. Dan kita ngelihat sekarang Rens berusaha untuk melakukan sesuatu seorang Rens, diri. ngapain Rens? What? Rensnya? Lagi jalan-jalan aja Bun. Sebuah keputusan yang bisa dibilang out of the box sekali ya. Nge-contest turtle. Nge-contest turtle tapi Sendirian. ternyata malah terkepung, malah kehilangan nyawanya juga. Sementara di bagian atas kita lihat aja diterbangin aja, jarang-jarang lihat petinju bisa terbang dan sekarang dia terbang ya. Hilang sudah. Berat banget sih sebenarnya Aura untuk saat ini. Mereka hanya bisa berdoa semoga EVOS dari ini ada yang kepletok gitu. Ya. Enggak sih, tapi kalau mereka nahan nih ya, nahan sampai lama ya. Ya siapa tahu ada keajaiban dunia nih seperti ini kan. Tiba-tiba kalau EVOS terlalu overcommit, mereka terlalu overconfidence dan membuat kesalahan, Aura mungkin punya kesempatan untuk memenangkan game yang pertama ini. Iya, ini ada perbedaan level antara Bruno dan juga Rens. Ini akan membuat sebuah apa ya, jarak yang sangat-sangat besar sekali. Dua dari first time tadi time bomb dikeluarkan juga. TZ, Way of Dragon ya, nembak langsung ke arah Panzer. Panzer ditendang tapi Diki malah menghilang sedikit lagi. SP tersian dimiliki oleh Snow. Sementara untuk Colt masih bisa kabur. Flickernya menyelamatkan dari antigen yang dikeluarkan oleh Zoibi. Ini makin ganas juga Ando dengan percaya diri. Dia gak ada backup sama sekali, tapi dia berhasil untuk ngecicil inhibitor di area top lane. Teman-temannya sedang berusaha di area mid lane-nya. Dipush habis-habisan, Meteor Shower dikeluarkan. Aura, mereka butuh satu momen untuk membalikan keadaan ini. Waduh, habis ini area pertahanan nih udah semakin kecil lagi nih bikin oleh Aura. Bahkan belum ada satu poin kill pun yang berhasil mereka dapatkan. Ini telurnya belum pecah walaupun Digi udah sering banget berubah jadi telur. Tapi dari Pendragonnya terkena efek dari Mountain Shocker. Panzer berjaga di area mid. Ridge juga udah mulai masuk. Snow langsung dijogetin begitu aja. Meteor Shower dikeluarkan. Colt sedikit lagi HP-nya. Sementara Pendragon masih ingin lebih. Belum ada yang berhasil didapatkan. Winning chance dari Aura sih kalau dilihat ya, Colt yang menggunakan knockout strike dengan rapi itu bakal ngebuka banget momentum war untuk tim Aura ya. Dan kalau misalkan udah terbuka dengan knockout strike, Legit bisa langsung masuk ke dalam untuk mengincar seorang Andonya di saat tim dari EVOS terdorong. Iya, tapi masalahnya kalau ada yang berani maju ke Ando, di situ akan ada Zoidberg atau Panzer yang sigap untuk ngelakuin backup. Iya, Ritz pun demikian. Dan di lain sisi, dilihat dari tadi Zoidberg ini menggunakan Imperial Justice itu on point banget. Ini PR-nya Aura sih, harus pinter-pinter mengecoh gerakan dari Zoidberg. Ya, tapi Tyson lagi juga udah mau jadi endless battle sih. Ya, siapa tahu ya bisa menjadi titik comeback pulang tim Aura, tapi tengok itu dia. Falling Star punya langsung menuju ke area tengah-tengah milik tim Aura. Tapi di area belakang, Colt-nya berhasil ditumbangkan. Snow tertinggal pula. Dari EVOS Icon belum ada yang sama sekali. Ritz dengan sangat sekar, tapi dia masih bisa bertahan. Menari-nari. Aura kehilangan begitu banyak Ando. Akhirnya berhasil di shutdown. Kill pertama bagi tim Aura. Dan EVOS Icon. Kehilangan Ando bukan menjadi masalah untuk mereka karena hanya tersisa anakku seorang diri. Mencoba untuk melawan defense. EVOS Icon menduduki base milik tim Aura. Aduh, nih tersisa Hanako seorang diri aja. Kita lihat akankah Hanako burung bulat kecil yang lucu ini bisa mempertahankan area. Tapi mereka semua nggak terfokus untuk mendapatkan ke arah base turretnya. Karena mereka ingin mendapatkan poin kill tambahan. Wave minion pun masuk. Tapi ada dua hero yang udah aktif kembali. Apakah mereka bisa mendapatkan? Enggak, ternyata masih ada perlawanan. Falling Star pun dikeluarkan, dijogetin begitu aja. Ini udah sangat-sangat baik sekali. Sementara Snow mundur lagi, nggak bisa mempertahankan. Papitonya menghilang, Lordnya masuk. Ini dia yang bukan sembarang Lord, yang pastinya juga bukan Lord TZ ya. 1-0. 1-0. Wow. Dan perbedaan kill yang sangat jauh dari segi network, gerakan dari EVOS